Namaku Hiju. Saat itu, aku sedang berada di mobil bersama ayah. Kemudian, ayah ingin pergi ke bagian belakang mobil untuk memeriksa bagasi. Hingga tiba-tiba, ada seseorang datang dari kegelapan, menyayat leher ayah hingga ia meninggal di tempat karena kehabisan banyak darah. Kala itu, ibu sedang bekerja shift malam, sehingga saat ku telepon menggunakan telepon ayah, ia tidak mengangkat panggilan dariku. Keesokan harinya, Detektif De Jong bersama rekannya mengunjungi kediamanku dengan membawa hadiah, karena hari itu tepat hari ulang tahun ayahku. Namun, ketika De Jong masuk ke dalam, yang dilihatnya hanya aku dengan keadaan baju yang bersibah darah ayahku. Melihat hal tersebut, dirinya merasa sedih karena kehilangan teman baiknya. Mereka, para detektif dan polisi, belum mengetahui siapa pembunuh berantai yang tega membunuh detektif ini. Di sisi lain, aku mengetahui seseorang bernama Gibum. Ia telah berpacaran lama dengan seorang gadis yang bernama Yeonjong. Namun ternyata Yeonjong berselingkuh dengan temannya yang bernama Minsu. Karena Gibum tahu mereka ini selingkuh, akhirnya ia tega membunuh pacarnya sendiri. Hal tersebut membuat Minsu langsung melaporkannya pada polisi setempat, lalu menangkap Gibum atas pembunuhan yang telah ia lakukan. Para polisi lalu menduga bahwa Gibumlah yang telah melakukan pembunuhan berantai sebanyak 7 orang. Pada akhirnya, Gibum dibawa ke pengadilan untuk menentukan apa hukuman yang selayaknya ia dapatkan. Kasus pembunuhan orang ke-1 hingga ke-6, Gibum dinyatakan tidak bersalah karena tidak adanya bukti-bukti yang kuat. Tapi, kasus ke-7, gadis yang bernama Yeonjong yang telah terbunuh, Gibum dinyatakan bersalah karena adanya bukti yang mendukung pembunuhan tersebut. Pada akhirnya, Gibum dijatuhkan hukuman 15 tahun penjara. Kulihat semua orang yang berada di tempat itu merasa kecewa dengan hukuman yang didapatkannya. Mereka semua yakin bahwa ialah yang membunuh ke-6 orang lainnya. Kulihat Tuan De Jong merasa sangat kesal dan langsung maju untuk membuktikan bahwa Gibumlah yang bersalah, karena ia telah membunuh rekannya. Di saat itu, aku merasa sedih sekaligus takut dengan sikap yang diambil Tuan De Jong. Melihat hal itu, Tuan De Jong menghampiriku untuk menghibur diriku yang saat itu sedang bersedih. 15 tahun kemudian, setelah insiden tersebut, kini Gibum telah bebas dari hukuman yang menimpanya. Tuan De Jong tiba-tiba datang untuk mendekati Gibum. Ia berkata bahwa dirinya akan membuktikan bahwa Gibumlah yang membunuh orang tersebut. Saat itu, aku sudah dewasa. Kulihat ibu dari kejauhan sedang bermesraan dengan seorang yang telah dinikahinya lagi, yang bernama Dehan. Kulihat Dehan memiliki watak yang keras, suka berjudi, dan minum alkohol. Setelah itu, aku pergi untuk bekerja. Aku bekerja sebagai cleaning service dari asisten polisi. Di saat itu juga, aku dengar Tuan De Jong memerintah bawahannya agar memata-matai Gibum untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Ku dengar saat itu Gibum sedang memesan wanita untuk diajaknya bercinta di kamar hotelnya. Di sana wanita itu ditutupi dengan kresek putih. Entah apa yang dilakukannya. Mungkin ia teringat dengan Minsu yang telah mengambil kekasihnya. Ketika aku hendak pulang ke rumah, kulihat seorang dengan gerak-gerik aneh yang tak lain merupakan orang yang bernama Minsu. Saat itu aku terkejut ketika mengetahui bahwa orang itu membunuh orang-orang yang ada di sekitarnya. Keesokan paginya, kulihat polisi datang untuk menginvestigasi tempat tersebut. Anak buah De Jong kemudian berkata bahwa Gibum bukanlah orang yang telah melakukan hal keji ini, karena dirinya telah memantau bahwa semalaman Gibum hanya berdiam diri di kamar hotelnya. Tidak percaya dengan pernyataan itu, Tuan De Jong kemudian menyeret Gibum untuk segera ke kantor polisi. Kudengar di sana Gibum berkata bahwa dirinya semalaman hanya berada di kamar dan tidak melakukan hal apapun. Namun, Tuan De Jong tidak percaya dengan perkataan Gibum. Saat itu, aku sedang menguping pembicaraan mereka. Tiba-tiba saja, Gibum menabrakku saat itu hendak keluar dari kantor polisi. Malam hari ketika diriku hendak pulang, kulihat dari kejauhan, ibu diperlakukan tidak baik oleh suaminya yang baru. Melihat hal itu, aku tak akan tinggal diam. Saat itu aku menunggu ayah tiriku di suatu tempat. Saat itu lewat, aku langsung memukulnya menggunakan batu. Sangat memuaskan. Pagi harinya, Gibum tidak sengaja melihat mayat itu. Mayat ayah tiriku. Tuan De Jong serta polisi lainnya yang melihat bahwa ayah tiriku yang sudah meninggal bersikeras bahwa pelakunya adalah Gibum. Dirinya serta anak buahnya akan terus memantau Gibum agar terus mendapatkan bukti-bukti yang kuat untuk bisa menangkapnya. Kulihat ibu saat itu sedang bersedih setelah mengetahui suaminya telah tewas. Lantas, dirinya pun pulang dengan perasaan sedih.
Di saat yang sama, aku pergi ke rumah ibuku untuk segera menghiburnya. Namun, betapa terkejutnya aku saat melihat ibu meninggal dengan keadaan overdosis. Setelah itu, aku sadar bahwa terdapat 2 orang lagi yang melakukan pembunuhan keji selain diriku. Lalu aku mulai menargetkan kedua orang ini yang selanjutnya akan kubunuh. Di tempat lain, kulihat targetku yang bernama Minsu pergi ke kamar hotel Gibum untuk segera membunuhnya di sana. Namun, sebelum Gibum telah menyadari bahwa Minsu akan datang ke kamar hotelnya, kulihat Gibum lebih unggul dalam hal membunuh dibandingkan Minsu. Tak lama setelah itu, Tuan Deo mengunjungi kamar hotelnya untuk mengecek keberadaan Gibum. Gibum sebelumnya sudah menyuruh Minsu bersembunyi agar dirinya tidak diketahui oleh Tuan Deong. Deong kemudian mengajak Gibum untuk pergi keluar. Di saat itulah Gibum mengetahui bahwa dirinya lah yang telah membunuh ayahku, yaitu Nampart. Para polisi kemudian melacak catatan panggilan yang telah dilakukan oleh Gibum. Di situ tertera bahwa semua catatan panggilan yang telah dilakukan oleh Gibum tertuju kepada orang yang bernama Minsu. Lantas, Tuan Deong ini sadar bahwa Minsu inilah yang pernah menjebloskan Gibum ke penjara. Setelah diperiksa berkas-berkas laporan 15 tahun yang lalu, akhirnya Tuan Deong mendapat kesimpulan bahwa Gibum dan Minsu merupakan teman sewaktu kecil. Mengetahui hal tersebut, ku dengar Tuan Deong menyuruh anak buahnya untuk membuntuti Minsu dan juga Gibum. Aku diam-diam menduplikat kertas identitas Minsu yang nantinya akan kugunakan untuk mengincarnya. Aku juga membeli beberapa rantai anjing dan juga botol-botol kaca. Di saat Minsu sudah pulang dari tokonya, kupikir ia cukup terkejut karena semua lampu rumahnya dalam keadaan mati. Tak lama kemudian, ketika ia mendekat, aku muncul tepat di depan Minsu. Kugunakan botol air tadi untuk menghantarkan arus listrik dan mengenainya. Akhirnya Minsu tewas di tempat. Lalu kusimpulkan mayatnya di bawah kasur kamar hotel Gibum agar ia tahu bahwa kawannya itu telah tewas kubunuh. Di saat Gibum lengah, aku langsung menusuk ia dari belakang di bagian tulang rusuknya. Lalu setelah itu, kuikat lehernya menggunakan rantai anjing yang telah kubeli sebelumnya. Di situ Gibum ternyata hanya pura-pura mati. Tak lama kemudian, polisi pun datang ke kamar hotel Gibum dan mayat Minsu berada. Namun di sini, Gibum dengan cerdiknya pergi ke kamar setelah yang dimana di sana terdapat pasangan suami istri yang telah menginap di hotel. Rencananya, Gibum akan membunuh laki-laki dan menyimpan mayatnya di bawah kasur, sedangkan dirinya dan si perempuan akan berpura-pura terluka di kamar mandi. Hal ini bertujuan untuk mengecoh para polisi yang datang ke hotel itu. Lalu, Gibum dan perempuan tersebut dibawa ke ambulan. Tak lama setelah itu, Gibum membuat pingsan orang yang telah menangani mereka berdua, lalu dengan cepat membunuh si perempuan ini. Setelah itu, Gibum pergi dari sana dengan sangat cepat. Setelah kejadian tersebut, ku dengar atasan di kantor sangat-sangat marah kepada seluruh polisi yang ada termasuk Tuan Deo. Ia menyatakan bahwa mereka semua tidak becus dalam menangani masalah ini. Seluruh polisi bingung tentang siapa yang melakukan pembunuhan berantai ini. Namun kulihat di sini, Tuan Deong masih saja bersikeras bahwa Gibumlah yang menjadi pelaku pembunuhan. Saat itu, atasan mulai berpikir. Pada saat pembunuhan di depan hotel, Gibum hanya berada di dalam kamarnya. Jadi, jika Gibum hanya berada di dalam kamar, lalu siapa yang melakukan pembunuhan ini? Tuan Deong lagi-lagi bersikeras dan kokoh dengan pendiriannya bahwa Gibumlah yang membunuh semua orang. Lalu, atasannya menyuruh mereka semua, jika kasus ini belum selesai di minggu ini, maka dipastikan semua polisi akan dipecat. Di situ Deong merasa pusing dengan kasus ini. Lalu aku mendatanginya untuk memberi makanan, dan kupikir itu akan menghiburnya. Di tempat lain, Gibum sedang berada di warnet untuk mencari berita tentang pembunuhan yang terjadi akhir-akhir ini. Dirinya kemudian menemukan berita 15 tahun yang lalu di mana Nampart tewas. Akhirnya Gibum sadar di mana yang mengincarnya saat ini adalah aku, putri dari seorang yang dibunuhnya 15 tahun lalu. Si penjaga warnet kemudian menelepon polisi untuk segera datang menangkapnya. Ketika polisi datang, tanpa berlama-lama Gibum langsung menyerang Tuan Deong dan rekannya sehingga rekannya terluka di bagian perut. Gibum kemudian membawa mobil yang dibawa Tuan Deong pergi. Kemudian Deong segera menelepon polisi untuk mencari plat mobilnya yang dibawa pergi oleh Gibum. Tidak hanya itu saja, Deong menyuruh polisi untuk menutup seluruh jalan yang ada agar Gibum tidak bisa pergi jauh. Namun ternyata Gibum sangat cerdik. Dirinya justru pergi ke kantor polisi karena sudah tahu bahwa seluruh jalan dikepung oleh para polisi. Di kantor polisi, sekilas kulihat Gibum hendak pergi ke tempat server.
di mana di tempat itu merupakan tempat semua identitas polisi disimpan di dalam sebuah komputer. Kudengar Gibum mencoba menanyakan sebuah informasi tempat tinggalku. Dengan mudah dan bodohnya, si polisi yang berada di ruang server menyebutkan alamat tersebut kepadanya. Setelah mengetahuinya, ia langsung bergegas pergi dari kantor polisi. Di sisi lain, aku sadar bahwa Gibum sedang mencari diriku. Oleh karena itu, ku beli rantai yang pernah kugunakan untuk percobaan pembunuhannya. Setelah Gibum sampai ke lokasi tempat tinggalku, di sana terjadi pertarungan hebat antara aku dan dirinya. Terjadi adegan tusuk-menusuk satu sama lain. Hingga akhirnya, kupikir aku kalah, hingga aku lebih memilih untuk kabur darinya. Di dalam perjalanan, aku langsung menghubungi Tuan Deong untuk segera datang ke lokasi yang sudah kuberikan. Deong yang mendengar kabarku sedang dalam bahaya, langsung pergi ke lokasi yang sudah kutentukan. Aku dikejar oleh Gibum. Singkat cerita, kami tiba di suatu tempat yang dimana tempat itu terdapat ayunan. Di sana, kuberitahukan padanya bahwa aku ingin membalas dendam atas kematian ayah. Karena itulah, aku berubah menjadi psikopat untuk mengincar orang-orang yang telah melakukan pembunuhan berantai. Karena kupikir kami berdua memiliki dosa yang sama, sebab membunuh orang. Akhirnya, aku memiliki rencana untuk menjebak Gibum, seolah-olah Gibumlah yang telah melakukan semua pembunuhan yang telah terjadi sebelumnya. Saat Gibum lengah, aku diam-diam mengikat rantai yang telah kubeli pada leherku. Agar nantinya, jika diriku mati, semua kasus pembunuhan akan mengarah pada Gibum. Aku seketika lompat dari ayunan yang telah mengikat pada leherku. Tak lama kemudian, saat aku masih memiliki kesadaran, kulihat para polisi tiba di depanku dan melihatku dengan keadaan tergantung. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja, semuanya gelap.